Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-58 tanggal 27 Februari tahun 2025 diambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 dengan perikop berkat Tuhan bagi umatnya yang bertobat. Itulah perikop dari ayat tersebut. Sebagai nats selalu kita buat dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Toba Siganupari. Natnya adalah sebagai berikut. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perlihatkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Itulah ayatnya. Kemudian dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Sekarang kamu boleh pilih antara hidup dan mati, antara berkat Tuhan dan kutuknya. Langit dan bumi saya panggil menjadi saksi keputusanmu. Pilihlah hidup. Dengan bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Alani saunari pilit hamuma hanguluan manang hamatean. Pasu-pasu manang bura sian debata. Langit dohot tanoma nagabe saksi di haputusanmu. Pilit hamuma hanguluan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari Satu Samuel pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 22 dengan perikop umat Israel meminta seorang raja. Kenapa umat Israel meminta seorang raja? Mereka ingin mencontoh bangsa-bangsa yang sudah mereka taklukkan, seperti Amori, Amon, Amalek, Kanan, dan mereka semua punya raja. Sudah berbentuk kerajaan. Nah, sedangkan bangsa Israel selama ini rajanya adalah Allah, memimpin langsung bangsa Israel. Jadi belum ada raja yang diangkat oleh mereka. Nah, dalam perikop ini adalah Israel meminta raja. Apa makna dari perikop ini? Dalam pasal 8 ayat 1 sampai 22. Maknanya adalah kita menemukan kisah ketika bangsa Israel meminta raja
untuk memerintah mereka. Nah, jadi meskipun Tuhan adalah raja mereka, jadi permintaan ini ya menggambarkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan bangsa Israel terhadap kepemimpinan Tuhan. Ini dinyatakan oleh Tuhan sendiri kepada Samuel pada waktu mau merestui supaya Samuel ya memberikan raja kepada bangsa Israel. Jadi permintaan ini menggambarkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan bangsa Israel terhadap kepemimpinan Tuhan dan Samuel sebagai nabinya. Jadi mereka minta raja, kayaknya sudah tidak yakin lagi dengan Nabi Samuel dan juga rajanya adalah sebagai Allah. Ini yang perlu kita simak dalam-dalam. Nah, kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Bahwa mereka meminta raja. Pesan moralnya adalah ya bahwa ayat ini mencerminkan ya ada risiko memilih untuk mengandalkan manusia daripada Allah. Jadi risikonya ada. Ya. Kalau tadinya mereka mempunyai raja Tuhan Allah, ya masih biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah mengandalkan manusia sebagai raja, ya ini ada risiko dan konsekuensinya. Nanti kita lihat dalam pembelajaran apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi pesan moralnya adalah Tuhan memberi peringatan kepada Samuel bahwa permintaan rakyat adalah penolakan terhadapnya. Jadi Tuhan sudah mengatakan Samuel bahwa mereka minta raja karena mereka sudah menolak saya sebagai raja mereka. Ya karena kalau seandainya tetap memang rajanya Allah, bagi Allah yang salah dihukum, tidak ada ampun. Nah, kalau nanti mungkin sudah ada raja akan beda ceritanya. Tapi begitu Allah sebagai raja memang yang salah pasti dihukum, tidak dibiarkan berkembang. Nah, itulah pesan moral daripada perikop ini. Nah sekarang apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini ya? Pembelajaran yang bisa diambil adalah yang pertama, permintaan bangsa Israel secara seorang raja menurut Allah adalah penolakan mereka kepada Tuhan sebagai raja mereka. 1 Samuel pasal 8 ayat 7. Itu jelas dinyatakan menolak rajanya mereka, Tuhan. Maka mereka minta raja yang baru kepada Samuel. Nah, kemudian yang kedua ya. Keputusan yang diambil Israel meminta raja kepada Samuel adalah ya keinginan duniawi. Jadi ini ada keinginan duniawi karena melihat ya tetangga-tetangganya sudah berbentuk kerajaan, mempunyai raja. Jadi ini semata-mata keinginan duniawi. Dapat ya berujung artinya menjadi konsekuensi serius. Artinya kalau sudah meminta raja, apapun risikonya harus siap diterima. Apa risikonya nanti kita lihat di bawah ini. Ya, artinya sudah membuat pilihan sendiri sehingga apapun yang terjadi ya harus diturut.
nanti kita lihat syarat-syarat untuk dibentuknya raja di Yerusalem. Poin yang ketiga adalah pengarahan tidak kepada Samuel, ya. Pengarahan Tuhan kepada Samuel, keputusan memilih raja adalah sebagai berikut, ya. Jadi pengarahannya kepada Samuel, ya, pengarahan Tuhan diberikan hal sebagai berikut, ya. Memilih raja adalah sebagai seorang raja menggunakan pajak. Jadi sudah ada nanti pajak, ya, karena mereka sudah memilih raja, berarti ya aturan akan ditegakkan. Nah, kemudian keputusan yang diambil Israel meminta raja kepada Samuel adalah keinginan duniawi, dapat berujung pada konsekuensi serius. Dan yang ketiga adalah pengarahan Tuhan kepada Samuel. Jadi setelah meminta raja, maka Tuhan langsung mengarahkan kepada Samuel untuk menyampaikan kepada umat Israel, ya. Memilih raja adalah sebagai berikut. Pertama, seorang raja, ya, mengenakan pajak. Itu yang pertama. Kemudian memaksa mereka untuk bekerja. Jadi tidak ada lagi alasan, sudah membagi tugas dan ada pekerjaan untuk semua orang, ya, dibagi tugas, tidak boleh lagi berleha-leha. Nah, kemudian mengambil hak-hak mereka. Jadi memaksa mereka untuk bekerja dan mengambil hak-hak mereka. Jadi ada semacam paksaan, ada semacam rudi, ya, karena ada target-target tertentu yang diambil, ya. Jadi itu sudah risiko. Kalau sudah punya raja, itu harus dijalankan, kata Yesus. Nah, kemudian latar belakang Israel meminta raja karena melihat bangsa-bangsa lain, ya, yang berperang dengan mereka, ya, diperlengkapi seorang raja seperti Amon, Amori, dan Kanan. Mereka ini sudah mempunyai raja. Sejak bangsa Israel tiba di tanah-tanah mereka, mereka sudah punya raja. Dan inilah yang dilihat oleh bangsa Israel, ya. Kami pun harus seperti bangsa-bangsa lain, kira-kira begitu ininya pandangan daripada bangsa Israel. Nah, kemudian yang kelima adalah dari pernyataan yang diberikan oleh Allah kepada Samuel, ya, untuk syarat-syarat memiliki raja dalam ayat 19 mengatakan, biarkanlah bagaimanapun juga kami menginginkan raja. Ini pernyataan daripada bangsa Israel. Setelah disampaikan syarat-syarat tadi, harus bekerja untuk pemerintahan, diambil hak-haknya, kemudian dibungut pajak, ya. Tapi bangsa Israel mengatakan, biarlah bagaimanapun juga kami yang menginginkan raja. Jadi tetap tidak terbendung lagi mereka menginginkan raja. Akhirnya itu disetujui oleh Tuhan bahwa boleh meminta raja dan akan dicari raja yang tepat, siapa yang bisa menduduki tahta kerajaan tersebut, ya. Demikianlah kita lihat makna dan pesan moral dan pembelajaran dari perikop bacaan pagi. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 14. Kewajiban terhadap pemerintah.
Jadi kita di bawah pemerintahan A, B, C, ada kewajiban kita untuk mereka. Apakah kewajiban itu? Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya penyerahan kepada otoritas yang ada serta bagaimana seorang Kristen seharusnya hidup sebagai bangsa dan masyarakat. Ya. Paulus menekankan bahwa semua otoritas diajarkan oleh Tuhan. Jadi semua otoritas yang telah ditetapkan oleh Tuhan, ya, dan seharusnya dihormati oleh umatnya, sehingga kita dapat hidup dalam perdamaian dan ketertiban. Itulah yang kita lihat makna daripada bacaan malam, ya, dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 dengan 14. Artinya di sini dianjurkan kepada seorang Kristen, ya, kita sebagai orang Kristen seharusnya hidup sebagai bagian dari masyarakat. Jadi Paulus menekankan bahwa semua otoritas ditetapkan oleh Tuhan dan seharusnya, ya, dihormati oleh umatnya. Nah, sehingga kita dapat hidup dalam perdamaian dan ketertiban. Jadi kalau sudah ada raja pasti dianggap damai dan tertib. Tapi itu pun belum tentu juga. Bisa juga dengan ada raja malah terjadi pergolakan besar, bahkan permusuhan, ya. Mari kita lihat dalam episode berikutnya. Nah, dalam Roma 13 ayat 1, inilah pesan moral daripada perikop ini. Dikatakan, setiap orang harus taat kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak datang dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, di mana setiap orang harus taat kepada pemerintah yang di atasnya, ya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak datang dari Allah. Ini yang menjadi pesan moral. Jadi semua pemerintahan itu harus datangnya dari Allah. Itu sudah dijelaskan dalam pasal ini, ya, dalam pesan moral pada hari ini. Nah, kemudian apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Pembelajarannya adalah semua otoritas termasuk pemerintah berasal dari Tuhan dan harus dihormati. Jadi semua yang ada di dalam pemerintahan kita di negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berasal dari Tuhan. Sehingga harus dihormati, ya, harus dihormati. Nah, kemudian pembelajaran yang kedua ialah Rasul Paulus mengajarkan bahwa ketaatan kepada otoritas adalah bagaikan, ya, adalah bagian dari ketaatan
dan kita kepada Tuhan. Jadi hal tersebut adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi ini Paulus mengajarkan bahwa ketaatan kepada otoritas adalah bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Jadi yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk dalam otoritas sosial dan pemerintahan. Jadi kalau sudah segala sesuatunya diatur pemerintah, kita tidak ada lain harus menurut atas perintahnya. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah pentingnya cinta kasih sebagai puncak dari hukum. Sebab segala hukum itu dapat disimpulkan dalam satu tahapan. Nah, kemudian firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 13 ayat 9, kasihanilah sesamamu manusia sama seperti diri sendiri. Jadi mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi diri sendiri. Kemudian pembelajaran yang keempat, Paulus menginstruksikan agar tunduk kepada pemerintah sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Jadi tunduk kepada pemerintah adalah merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi taat kepada pemerintah dan juga ketaatan kepada Tuhan. Karena katanya adalah pemerintahan berfungsi untuk memelihara kebaikan dan keadilan. Jadi fungsi dari pemerintahan itu adalah memperbaiki keadilan dan kebenaran. Maka apa yang diajukan oleh Tuhan kita harus turut, karena itu bisa membantu kita untuk lebih eksis lagi. Nah, kemudian cinta kasih sebagai puncak dari hukum disebut dalam Roma 13 ayat 9. Maka kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, itulah yang kita lihat dari bacaan malam, kewajiban terhadap pemerintah. Jadi poin penting bisa kaji bahwa di sini adalah bahwa kita turut kepada pemerintah itu sama dengan menurut kepada Tuhan. Sepanjang pemerintah itu adalah diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Itulah bacaan pagi dan bacaan malam pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Dalam perikop hari ini kita lihat yang di hari ke-58, yaitu Ulangan pasal 30 ayat 17. Sekarang kamu boleh pilih antara hidup dan mati, antara berkat Tuhan dan kutuknya. Hidup dan mati, berkat atau kutuknya. Kemudian Tuhan memanggil bumi dan langit sebagai saksi atas keputusan kita. Wah, ini bukan main sampai bumi dan langit menjadi saksi. Itulah pentingnya dalam pengambilan keputusan. Sekarang apa makna daripada perikop ini?
Nah, sebelum kita masuk dalam makna perikop ini, kita tetap masuk dalam tujuan atau firman Tuhan pada 1 bulan Februari. Dengan topik adalah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam panggilan untuk mengasihi dan menjala manusia. Jadi mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan ya dan pengharapan, itulah modal kita untuk menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Nah, di sini terdapat makna ya daripada untuk ayat bulan ini, bahwa dikatakan Allah ya adalah pelindung atau perlindungan dan kekuatan yang mampu menolong kita setiap saat, hadir pada saat kita butuh. Itulah ya makna daripada pasal 46 ayat 2 yang ayat bulanan selama bulan Februari. Nah, sehingga kalau kita sudah punya perlindungan, sumber kekuatan kita adalah Tuhan dan juga adalah pengharapan, ya, kita tidak akan takut lagi apapun terjadi. Mau banjir, mau gempa bumi, gunung-gunung gemetar, atau laut pasang, tsunami, kita tidak perlu lagi takut. Kenapa? Karena Allah sebagai perlindungan dan keamanan kita. Jadi melindungi dan mengamankan dari segala cobaan yang ada. Itulah yang bisa kita pegang dalam ayat bulan ini. Ya. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya, yaitu Ulangan pasal 30 ayat 19. Yang tadi sudah kita sebutkan bahwa antara kutuk dan berkat, antara mati dan hidup, saksinya bumi dan langit. Apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat. Makna adalah dalam perikop ini Tuhan mengatakan pentingnya memilih antara hidup dan mati, berkat dan kutuk, yang menekankan tanggung jawab manusia dalam mengambil keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Jadi di sini manusia perlu mengambil keputusan antara hidup dan mati, antara berkat dan kutuk, dan disaksikan oleh bumi. Tentu bumi sudah melihat dengan sendirinya, tapi ditekankan oleh Allah, disaksikan oleh bumi dan langit. Coba. Jadi begitu kita berbicara, bumi ini mendengar, langit juga mendengar, disaksikan. Nah, ini yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa disaksikan oleh langit dan bumi. Inilah pesan, inilah makna yang bisa kita lihat dalam perikop ini. Mengambil keputusan yang memengaruhi hidup kita dan yang menekankan tanggung jawab manusia dalam mengambil keputusan antara hidup dan mati. Tapi disarankan oleh Tuhan, pilihlah hidup. Karena Tuhan Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi pertobatannya supaya ia dapat beroleh hidup yang kekal dan abadi. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini ya? Pesan moralnya adalah mengajak kita untuk memahami bahwa ya, pilihan kita tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga
pada orang-orang di sekitar kita. Begitu kita memilih, itu berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Maka sebelum mengambil pilihan, kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Nah, kemudian setelah kita melihat makna pesan moral, sekarang kita masuk dalam pembelajaran. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari antara memilih hidup dan mati, berkat dan kutuk, ya. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Pertama, ya, Tuhan menawarkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Sebab inilah pilihan hidup. Nah, jadi Tuhan menawarkan, memberikan kebebasan, mau mati, mau hidup. Kira-kira begitu, ya. Jadi persoalan-persoalan itu diperlebar, ya, oleh Tuhan. Menawarkan kehidupan dan kematian. Dan pilih hidup. Ini merupakan anjuran daripada Tuhan. Kalau kita mau hidup kekal, kita harus memilih hidup. Kemudian pembelajaran yang kedua adalah Tuhan menghadirkan langit dan bumi sebagai saksi betapa pentingnya mengambil keputusan tersebut. Coba. Jadi dalam mengambil keputusan itu antara memilih mati dan hidup, berkat atau kutuk, ya, itu disaksikan oleh bumi dan langit, ya. Dan itu Tuhan memanggilnya, sengaja dipanggil bumi dan langit untuk sebagai saksi. Apa yang kita putuskan? Apa kita memilih kematian, memilih kutuk, atau memilih kehidupan, memilih berkat? Inilah katanya bisa berpengaruh terhadap lingkungan kita. Nah, kemudian poin yang kedua adalah Tuhan menghadirkan langit dan bumi sebagai saksi tadi. Kemudian yang ketiga, hasil pilihan yang diambil untuk melestarikan keturunan menuju kehidupan, ya, seperti pesan pada Daud tentang keturunannya membangun bait suci di Yerusalem, ya, dan kedatangan juru selamat yang kedua kalinya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa pilihan yang diambil untuk melestarikan keturunan menuju kehidupan. Ya jelas, kalau kita pilih hidup, tentu keturunan kita akan lestari, menyambung. Tapi kalau kita pilih mati bukan kehidupan, ya artinya keturunan kita, ya, mungkin walaupun hidup tapi tidak jelas, karena awalnya juga sudah kematian yang dipilih. Jadi bagaimana keturunannya ke sana? Artinya gelap, ya, gelap. Tapi dikatakan tadi bagi orang yang memilih itu hidup, maka di sini dikatakan, ya, hasil pilihan yang diambil untuk melestarikan keturunan. Jadi untuk menambah keturunan dan mengembangkan keturunan. Itulah fungsi pilihan hidup pada perikop ini. Kemudian poin yang keempat, pilihan yang diambil tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga berpengaruh kepada generasi yang akan datang. Jadi pilihan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Sangat berguna. Kemudian poin kelima, pembelajaran daripada perikop ini adalah dengan menyediakan pilihan tersebut, Tuhan menunjukkan kasih-Nya dan tanggung jawab yang diberikan kepada manusia untuk
memilih dengan bijaksana agar hidup yang dialami ya berkenan di hadapannya. Jadi dengan adanya tawaran dari Tuhan untuk memberikan pilihan, ya, itu adalah merupakan tanggung jawab Tuhan memberikan kepada kita. Adalah benar-benar Tuhan mengasihi kita. Maka diberikan tawaran. Kita tinggal pilih. Mau hidup atau mati. Berkat atau kutuk. Tapi disarankan oleh itu, pilihlah hidup. Itulah pembelajaran daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan besar supaya dapat menggali lebih dalam lagi isi daripada firman Tuhan. Pertanyaan pertama adalah, ya, sejauh mana pilihan yang diambil hari ini dapat memengaruhi generasi yang akan datang dalam kehidupan kita. Jadi artinya sejauh mana pilihan yang diambil hari ini dapat memengaruhi generasi yang akan datang. Jangan sampai salah memilih, tapi pilihlah yang bisa membangun generasi yang akan datang. Nah, di sini dikatakan adalah pilihan yang diambil hari ini sangat berpengaruh terhadap generasi yang akan datang, terutama dalam konteks iman dan moralitas. Jadi dalam konteks iman dan moralitas atas pilihan kita hari ini itu dapat mempengaruhi. Ya. Nah, dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, ya, didiklah anakmu pada jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun, ya, ia tidak akan menyimpang dari paham itu. Ini menunjukkan pentingnya membentuk karakter dan nilai-nilai sejak diri untuk masa depan. Jadi di sini dikatakan bahwa didiklah anakmu pada jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Jadi dengan adanya, ya, pilihan yang kita ambil, ya, itu bisa menjamin daripada masa tua generasi penerus. Maka kita didiklah dengan ajaran-ajaran yang positif dan yang baik kepada anak kita. Nah, sebagai contoh, ya, pentingnya membentuk karakter dan nilai-nilai sejak dini, ya, untuk masa depan. Misalnya, ya, pada saat anak-anak kita terpuruk dalam belajarnya di sekolah, kita perlu mengingatkan mereka khusus alam bawah sadarnya, pikiran, ya, dan juga otak dan jantungnya, supaya mereka tetap merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, ya, karena alam bawah sadar itu dikendalikan oleh Tuhan. Jadi untuk mendidik pun pada anak-anak harus dibarengi dengan bahwa alam sadar harus dikelola dengan baik, karena Tuhan sendiri yang akan mengolahnya, menjalankannya. Kita tidak tahu bagaimana bisa beroperasi jantung, hati, dan juga otak. Kemudian dalam mendidik anak kita, mungkin kita perlu membawa wawasan mereka lebih luas. Misalnya, kita bisa mengutip
apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Kalau kita baca dalam tulisan Stephen Covey ya, bahwa tulisan Mahatma Gandhi dalam Prinsip Center Leadership ya, bukunya Stephen Covey, itu dikatakan ada 7 dosa besar manusia yang perlu mungkin ini dipelajari oleh anak didik kita supaya mereka kita wariskan yang terbaik. Yang pertama dikatakan adalah kekayaan tanpa bekerja. Jadi kalau kekayaan tanpa bekerja ini pasti orang ya jadi kaya dan tidak jelas sumbernya dari mana. Banyak hal-hal seperti itu ya, menghalalkan atau membuat ya, menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itulah dikatakan bahwa kekayaan tanpa bekerja, dia tidak jelas sumber uangnya dari mana. Tahu-tahu kaya, tahu-tahu banyak uang ya. Nah kemudian yang kedua dikatakan adalah kenikmatan tanpa suara hati. Nah ini orang yang belum matang, egois dan tamak ya. Nah selalu orang yang ingin kenikmatan itu, pola pikirnya selalu demikian ya. Dia berpikir apa manfaatnya bagi saya. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, dia seolah-olah tidak peduli. Nah kemudian yang kedua, apakah ini menyenangkan hati saya? Kalau tidak, ya sorry, tidak mau. Nah yang ketiga adalah apakah ini memudahkan saya? Jadi ini jelas kadang-kadang ya, dalam Alkitab pun ada contoh seperti ini. Itu kenikmatan ya tanpa suara hati. Seperti Raja Ahab menguasai kebun anggur Nabot, menciptakan saksi palsu, membohong oleh Isabella sehingga Nabot dibunuh, hartanya diambil. Inilah kenikmatan tanpa suara hati. Dia mau menikmati harta tapi tidak ada suara hatinya. Dia mengorbankan orang lain. Kalau dalam istilah manajemen, forklift thinking ya. Ya seperti katak diinjak loncat untuk mencapai tujuannya. Jangan sampai seperti itu. Nah kemudian yang ketiga dikatakan oleh Mahatma Gandhi adalah pengetahuan tanpa karakter. Nah ini sering terjadi, orang memberikan kepada anaknya ya canggih, misalnya saat ini udah HP ya, canggih teknologi, tapi dia belum sampai ilmunya. Ini namanya pengetahuan tanpa karakter. Karakternya belum mampu menyerap apa yang diberikan oleh orang tua, hanya untuk menyenangkan hatinya, menonton, mungkin film anak-anak supaya bisa makan. Ini salah besar. Ini tidak mendidik. Pengetahuan tanpa karakter. Atau sama dengan seperti orang diberikan sama dia mobil yang bagus, yang sport ya, yang berkecepatan tinggi, tapi dia adalah narkoba. Coba itu. Jadi di sini boleh dikatakan ya, pengetahuan tanpa karakter ya. Nah kemudian yang keempat adalah perdagangan tanpa moralitas, bisnis tanpa etika. Nah, contoh ini, ada seorang direktur etika pada perusahaan, dia keluar dari perusahaan itu dengan menanggung risiko tidak dapat gaji. Kenapa? Karena perusahaan itu tidak punya etika. Ya, dia hanya mementingkan produk, tapi tidak memperhatikan kemampuan untuk produk. Contoh misalnya, mempekerjakan orang, kerja paksa, kerja rodi, dapat untung sebesar-besarnya,
tapi kemampuan untuk memproduksi tersebut, yaitu karyawannya, tidak diperhatikan. Inilah yang dikatakan perdagangan tanpa moralitas. Dan dosa kelima menurut Mahatma Gandhi adalah ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Apa contohnya? Seperti pabrik narkoba, ya, meraih keuntungan yang besar sampai miliaran per hari, tapi adalah merusak generasi muda yang mengkonsumsinya. Itulah dikatakan ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Nah, sehingga terjadi di sana adalah manusia melawan kemanusiaan, ya. Manusia melawan kemanusiaan. Yang keenam dikatakan adalah agama tanpa pengorbanan. Ini sering terjadi. Artinya seseorang itu rajin beribadah dan rajin juga berjudi, rajin beribadah, rajin berbuat maksiat. Nah, inilah dikatakan agama tanpa pengorbanan. Dia tidak mau berkorban untuk menghilangkan sifat-sifat yang membelenggu dia, ya, sehingga dia beribadah dengan tekun. Tapi enggak, beribadah iya, melakukan kejahatan juga iya. Inilah yang dikatakan agama tanpa pengorbanan. Kemudian yang ketujuh terakhir adalah politik tanpa prinsip. Bagaimana kita lihat orang berpolitik dengan aspirasi dan ambisi, banyak yang menghalalkan segala cara. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat setelah bupati pensiun, gubernur pensiun, dia terjerat dengan korupsi. Pada saat dia menjabat, tidak begitu terlihat. Tapi begitu dia tidak pejabat lagi, itu terbongkar. Dibongkar oleh KPK. Nah, itulah dikatakan politik, ya, tanpa prinsip, tanpa nilai, tidak mendahulukan nilai-nilai. Artinya dia tidak memakai utara sejati yang harus dipakai. Dia terlena. Nah, itulah kita lihat dalam hal ini. Maka mendidik anak sangat-sangat penting dalam situasi yang sangat kita butuhkan. Nah, dalam Alkitab dikatakan, ya, Filipi pasal 4 ayat 8, ya, isi pikiranmu hal-hal, ya, bernilai dan patut dipuji. Nah, jadi ibadah sejati, ya, dikatakan oleh Dalai Lama itu berasal dari pengembangan cinta dan belas kasihan terhadap segenap makhluk. Jadi ini dikuatkan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 bahwa Allah itu adalah kasih, ya. Barang siapa tidak mengenal kasih, tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Nah, kemudian dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, isilah pikiranmu hal-hal yang bernilai dan patut dipuji. Apa yang bernilai? Hal-hal yang benar, hal-hal yang terhormat, hal-hal yang adil, ya, murni, manis, dan baik. Itulah yang kita isi dalam pikiran kita, sehingga kita dapat eksis dalam situasi yang sulit. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa langkah praktis yang bisa diambil untuk membuat pilihan yang lebih bijaksana
dalam kehidupan sehari-hari. Apa langkah praktis? Langkah membuat pilihan yang lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari adalah penting bagi kita untuk mengandalkan hikmat yang berasal dari Tuhan serta prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kitab suci. Itulah langkah-langkah yang kita ambil. Artinya caranya kita selalu mengambil waktu untuk berdoa dan merenung. Setiap keputusan dapat membantu kita untuk lebih memahami kehendak Tuhan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang bisa kita pegang, mengandalkan hikmat yang berasal dari Allah serta menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kitab suci. Prinsip karakter Tuhan, kasih, selalu mengacu kepada kasih. Nah, dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan 6 dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi, untuk meluruskan jalan kita dan untuk mencapai tujuan, kita percayakan kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan pengertian kita sendiri. Kalau mau tujuan kita mulus dan tercapai. Kemudian kita lihat dalam hal ini adalah perbuatan yang baik yang menjadi ukuran kita, langkah yang praktis yang bisa kita ambil. Seperti kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menusahkannya. Inilah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita implementasikan dalam pergaulan di lingkungan kita. Kalau kita tidak bisa membantu, minimum tidak menyusahkan mereka. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana cara mengidentifikasi suara Tuhan dalam proses pengambilan keputusan di tengah berbagai pilihan yang ada. Bagaimana cara mengidentifikasi suara Tuhan? Di sini dikatakan bahwa dalam pengambilan keputusan penting bagi kita untuk dapat mendengarkan dan mengidentifikasi suara Tuhan di tempat berbagai pilihan yang ada. Sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa berbicara kepada kita. Firman-Nya dan kebijakannya dalam bimbingan Roh Kudus. Jadi melalui firman-Nya dan kebijaksananya dan juga bimbingan Roh Kudus, itulah cara mengidentifikasi suara Tuhan. Relung-relung sunyi hidup ini kita mendengarkan suara Tuhan. Tidak terlena atau terpengaruh oleh situasi dan kondisi, tapi kita lebih mengutamakan firman Tuhan dan kebijaksanaan Tuhan, bahwa hikmat adalah sumbernya dari Tuhan. Maka kita harus berhikmat dalam setiap mengambil keputusan. Nah, kemudian dalam Alkitab dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 Berdoa dengan sungguh-sungguh
meminta bimbingannya ya, sebelum mengambil keputusan adalah langkah yang penting. Jadi berdoa dan meminta bimbingannya sebelum kita mengambil keputusan, itulah langkah yang penting. Nah, kemudian kita diajarkan untuk mengerahkan segala jalan kita kepada Tuhan dan mempercayakannya, dan juga penting untuk mendengarkan nasihat dari orang-orang yang memiliki kebijaksanaan rohani dan pengalaman dalam iman, dan ya, memperhatikan bagaimana Tuhan bekerja di sekitar kita, bisa jadi melalui tanda-tanda yang diberikan. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman orang, cara dia bertindak, cara dia membimbing, itu bisa menjadi tanda bagi kita untuk mengambil keputusan, sehingga apa yang kita ambil tidak salah memilih. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, yaitu pilihan ditawarkan oleh Tuhan antara hidup dan mati, berkat dan kutuk, dan saksinya bumi dan langit sebagai saksi. Bumi, kita berada di dalam bumi dan di bawah kolong langit, dan Tuhan mengatakan itu dipanggil menjadi saksi untuk mengambil keputusan yang kita ambil. Jadi kita tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Saksinya adalah bumi dan langit, untuk hidup atau mati, berkat atau kutuk. Demikianlah firman Tuhan, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.